Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan video praktikum. Video praktikum tentang mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Elemen kompetensi yang kita ambil kali ini adalah mampu menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mengenakan alat pelindung diri. Materi ini, laporan ini disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Capaian unjuk kerja setelah menyelesaikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja, nanti diharapkan yang A mampu menunjukkan perlengkapan APD dengan benar. Kemudian berikutnya mampu mengenakan atau mendemonstrasikan alat perlindungan diri. Kemudian mampu melakukan kerja dengan menggunakan APD. Kemudian mampu mengidentifikasikan APD yang baik. Selanjutnya mampu mengisi form penilaian K3 yang diberikan. Kemudian mampu memberikan rekomendasi K3. Kemudian mampu melaksanakan pekerjaan dengan yang didasari prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang aman dan tertib sesuai dengan standar operating prosedur. Kemudian yang berikutnya harus cermat, teliti, dan taat asas. Kita langsung, ini perintah untuk melakukannya adalah melakukan identifikasi kelengkapan untuk kesehatan dan keselamatan kerja sebelum bekerja. Nah, materi disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah melakukan pemasangan perlengkapan pengamanan rambu-rambu. Nah, ini video yang ini dokumentasi yang kemarin saya buat di bengkel kita, yaitu pemasangan rambu larangan menyalakan api. Kemudian berikutnya adalah pemasangan rambu larangan merokok. Selanjutnya yaitu bisa dilihat kira-kira apa? Pemasangan tanda peringatan di area pengisian aki. Ini saya ambil tadi untuk dokumentasi fotonya. Kemudian yang berikutnya kira-kira ini merupakan pemasangan tanda peringatan tegangan listrik. Ini biasanya ditempatkan di panel listrik. Kemudian yang berikutnya yaitu pemasangan tanda peringatan di area bahan bakar yang mudah terbakar. Ya, bahan bakar yang mudah terbakar harus kita tempeli rambu seperti ini, tanda peringatan. Selanjutnya, tadi saya juga, ini kemarin pemasangan rambu wajib menggunakan safety glass. Ya, safety glass. Ini biasanya di area mesin gerinda, ya. Di area mesin gerinda wajib kita kasih pemasangan, kita pasang rambu wajib menggunakan safety glass. Kemudian yang berikutnya ini di area luar bengkel, ya. Di area luar bengkel kita kasih pemasangan rambu wajib menggunakan pakaian kerja. Wajib menggunakan pakaian kerja. Selanjutnya ini di dalam bengkel kita kasih kotak P3K dan kita kasih tanda pemasangan tanda pertolongan pertama maksud saya, ya, atau first aid. Kemudian nah ini untuk evakuasi, ini saya taruh di luar, tadi saya tempel di luar. Ini untuk titik kumpul, ya. Ini pemasangan rambu pertolongan titik kumpul jika terjadi bahaya atau bencana alam. Jadi siswa nanti bisa tahu nanti kalau kumpulnya di mana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu jalur evakuasi. Ini saya taruh di bengkel juga. Ini tadi saya masuk di bengkel otomotif. Kemudian ini juga jalur arah evakuasi.
Jadi harus jelas arahnya kemana jika terjadi bencana. Kemudian yang berikutnya yaitu pemasangan tanda letak APAR, alat pemadam api ringan. Nah, ini wajib juga harus diberi tanda ya. Kemudian yang berikutnya untuk dokumentasi praktek mengenakan alat pelindung diri, melakukan pemeriksaan kondisi kelengkapan, melakukan identifikasi kerusakan dan kelengkapannya, nanti bisa disimak di video selanjutnya ini. Ya, mari silakan disimak. Wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kebetulan kami hari ini di bengkel teknik kendaraan ringan otomotif SMK Sukawati Sragen. Nah, sebelum kita melakukan identifikasi ataupun praktikum hari ini, saya sudah mempersiapkan, saya sudah menggunakan pakaian kerja. Pakaian kerja standarnya seperti ini. Kalau di otomotif tidak boleh mengenakan sabuk, sabuk tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengenakan cincin, arloji. Kemudian kebetulan saya juga mengenakan sepatu safety untuk melindungi untuk melindungi jari kaki kita, jadi safety shoes. Nah, kali ini saya akan mengidentifikasikan tentang alat pemadam kebakaran. Nah, ini kebetulan mungkin bisa di zoom ke dekat. Nah, ini kebetulan salah satu alat pemadam kebakaran yang ada di bengkel teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kita identifikasikan ini masih layak apa tidak. Nah, kebetulan jenis alat pemadam kebakaran yang saya pegang ini merupakan jenis HF11 ya. Ini untuk bisa digunakan untuk memadam api kelas A. Di sini ada keterangan. Kemudian kelas B, kelas C ataupun kelas E. Jadi ini bisa untuk memadamkan semua jenis api kalau menurut keterangan ini. Nah, kita identifikasikan ini masih layak apa tidak. Yang pertama kita cek di pinnya, masih ada segelnya apa tidak. Nah, ternyata pinnya kelihatan sudah terbuka nih ya. Ini sudah terbuka. Kemudian nah, ternyata ini sudah pernah dipakai nih. Untuk segel sudah tidak ada. Nah, kita cek di sini. Ini menunjukkan keterangannya adalah keterangan recharger. Berarti ini isinya sudah kosong. Nah, ini sebaiknya alat pemadam api ringan ini harus segera diisi. Kalau bagus, harusnya jarum menunjuk menunjukkan di background yang berwarna hijau. Nah, bisa dilihat ya, yang berwarna hijau. Kelihatan? Nah, mungkin bisa di zoom. Nah, berwarna hijau. Tapi ini posisinya di recharge. Berarti harus diisi ulang. Ya, mungkin untuk APK ini sudah pernah digunakan. Nah, sekarang kita cek untuk APK yang lain, ya, APK yang lain. Nah, sekarang kita ke ruangan yang lain di bengkel teknik otomotif. Nah, kebetulan kami mengidentifikasikan di sini, mohon maaf, di sini ada alat pemadam api ringan jenis HF juga sama yang di bengkel sebelah, ya. Perhatikan di sini, coba bisa saya ambil aja. Ambil. Nah, di sini bisa di zoom. Nah, ini jika APK yang masih bagus belum pernah dipakai, segelnya masih ada. Kalau tadi kan segelnya sudah tidak ada. Dan perhatikan di sini di penunjuknya, ini masih dalam kondisi penunjuknya masih di background yang berwarna hijau. Berarti alat pemadam api ringan yang saya pegang ini masih layak dipakai. Kemudian kita cek juga di sini ada tanggal inspeksinya. Di tanggal inspeksinya ini mereknya Maxindo, beratnya 2,5 kilo, jenisnya di sini ada HF. Kemudian berlaku mulai tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan masa kadaluarsanya 7 Februari 2024. Pemiliknya adalah SMK Sukawati Sragen. Berarti untuk jenis APK ini masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita mengidentifikasikan alat pengamanan diri yang lainnya. Mari kita simak terusnya. Oke,
Oke, selanjutnya kita identifikasikan alat perlindungan diri yang lainnya. Nah, kebetulan di sini ada namanya face shield atau perlindungan muka ya. Ini gunanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan pengelasan. Jadi pada saat pengelasan biasanya ada intensitas atau radiasi yang tinggi yang berpotensi mengganggu kesehatan kita. Dengan adanya alat ini, maka intensitas radiasi itu bisa dikurangi. Yang dilindungi adalah muka kita, kemudian yang berikutnya adalah mata kita. Nah, untuk identifikasi kita cek dulu untuk alatnya ini, alat perlindungan diri ini. Saya cek ini masih bagus, ya, masih bagus, masih layak pakai. Kemudian kacanya pun juga masih bagus, ya, kacanya pun masih bagus. Fungsi kaca ini memang kalau kita lihat sepintas seperti ini tidak kelihatan objek yang kita mau las, tetapi nanti kalau objek atau benda yang kita las itu sudah mulai ada busur apinya, benda kerja tersebut baru bisa kita lihat. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, oke, ini untuk face shield. Oke, identifikasi selanjutnya. Di sini saya di bengkel menemukan namanya kacamata las. Nah, ini kacamata las kita cek. Ini fungsinya hanya untuk melindungi mata saja ya. Untuk melindungi mata saja, kita cukup pakai aja cara menggunakan. Ini dipakai untuk melindungi mata, tetapi muka tidak terlindungi. Jadi ini sebenarnya tidak disarankan untuk dipakai untuk proses pengelasan, apalagi las listrik. Terus di sini ada juga kebetulan ini saya menemukan di bengkel. Ini di bengkel kita ada kacamata las yang otomatis yang bisa kita buka. Jadi fungsinya kalau kita buka ini objek kerja langsung bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi nanti pada saat pengelasan ini kita tutup. Kita tutup seperti ini, baru kita melakukan proses pengelasan. Jadi fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi kalau mau lihat hasilnya kita tinggal buka. Nah, ini untuk yang otomatis. Nah, kemudian ada juga alat pengamanan diri yang lain, yaitu namanya untuk melindungi serpian-serpian yang masuk ke mata kita. Ini biasanya kacamata ini digunakan untuk proses penggerindahan. Makanya pakai alat kacamata ini. Kalau kita identifikasi alat ini sudah tidak layak pakai ini, ya. Karena ini kalau kita lihat sudah tidak jernih lagi, sudah tidak jernih. Kemudian banyak sekali goresan-goresan. Jadi kalau yang ini sudah tidak layak pakai, tapi yang dua tadi masih layak digunakan. Yang ini masih layak dipakai. Tapi kalau yang ini karena tadi sudah kayak sudah pudar ya warnanya ya, ini sudah tidak layak digunakan. Oke, alat perlindungan diri yang lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah masker. Nah, ini fungsi masker ini untuk melindungi saluran pernapasan kita dari partikel-partikel yang tidak dikehendaki, ya, partikel-partikel yang masih besar. Apalagi sekarang baru ada musibah COVID, jadi kita dianjurkan pemerintah juga mengenakan masker. Fungsinya apa? Fungsinya supaya virus tidak bisa masuk ke kita. Tapi sebenarnya fungsi masker ini berfungsi menyaring partikel-partikel yang berukuran besar. Nah, ini di bengkel otomotif ini juga sebenarnya diwajibkan untuk mengenakan. Kita identifikasikan untuk masker ini, yang pertama dari segi kebersihan, masih layak dipakai apa tidak. Kebetulan masker yang saya pakai ini adalah jenis masker kain, ya. Kalau untuk masker kain ini, masker ini bisa dicuci. Nah, setelah dicuci harus segera dijemur. Kemudian setelah dijemur sebaiknya disetrika biar bakterinya mati. Nah, kebetulan ini sudah masih layak pakai. Untuk pemasangannya cukup seperti ini. Tidak boleh dipasang di bawah seperti ini, tidak boleh, tidak dianjurkan. Fungsinya harus menutupi saluran pernapasan kita. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Ya. Demikian untuk videonya. Oke, alat perlindungan diri selanjutnya yaitu ini. Ini merupakan sarung tangan.
Ini sebenarnya wajib dipakai juga bagi seorang montir untuk otomotif. Nah, kita identifikasi dulu sebelum kita pakai ya untuk alat ini ya. Yang pertama adalah dari segi bentuk fisik ya. Bentuk fisik ini masih utuh. Kemudian dari segi kebersihan masih bersih. Nah, jika kondisinya seperti ini berarti sarung tangan ini layak dipakai. Oke. Ya, sekian video praktek tentang keselamatan dan kesehatan kerja kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya di channel Juni Eko Kunchoro. Silahkan lihat video-video pembelajaran dari kami. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.